Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bi jahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل أظلم وأظلم وأجهل ويجهل علي أو أبغي علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم وينيل درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأصرهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan sadayana ku Allah dipepani rezeki istiqomah thalabul ilmi. Insyaallah thalabul ilmi adalah penjagaan terbaik orang tina segala keburukan. Mudah-mudahan sadayana terasehat, keluargana, tetanggana sadayana. Lanjut hanca kajian sempeuring kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali. Masih ngabahas al-ghadab, sumber ketiga akhlak buruk. Ada al-ghadab yaitu marah. Di marah ini bisa menjadi sumber akhlak buruk. Bukan hanya akhlak buruk tapi sumber. Artinya dari ghadab, dari marah itu akan menimbulkan berbagai akhlak buruk. Kamari secara sepintas tos dibahas hakikat ghadab, terus peringatan-peringatan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang burukna ghadab, burukna marah, ya. Negatifna marah, berarti sebaliknya betapa baiknya lawan tina ghadab, yaitu kadmul ghaid atau al-hilim, menahan amarah. Saur Imam Al-Ghazali qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-din wa dunya wal akhirah. Wa kaifa la ta'zumu afatul ghadabi wa huwa yahmilu bil zahiri 'ala darbi wa syatmi wa italatil lisan. Bagaimana tidak besar bahaya dari ghadab itu marah, ya. Bagaimana tidak besar ghadab ini bahayanya, sedangkan ghadab ini akan membawa dampak buruk baik lahir atau batin,
Ya, zahir atau batin ini akan berdampak buruk. Wa huwa yahmilu fi dhahir al-dharbi wa syatmi wa italatil lisan. Nah, secara zahir marah ini akan mendorong orang memukul, akan mendorong orang untuk mengejek, akan mendorong orang untuk berkata yang kasar, yang kotor. Bahkan bisa mendorong orang berlaku buruk pada hewan atau benda mati. Nya pemi ngambek gelas anu teu puguh-puguh peupeus gitu kan. Anu salahna mah jalmi gitu. Keur ngambek anu salah amakna mah ka jalmi, benda jadi sasaran. Hewan jadi sasaran gitu kan. Nah, itu burukna ghadab secara zahir. Gitu. Oke, ghadab itu secara zahir memperburuk penampilan. Terus teh Ibu. Hanya kal orang pemain nuju ngambek tara selfie nya. Tak kudu nama mun bade selfie mah nuju ngambek. Ngalah katinggal naon goreng patutna gitu. Sokna sageulis-geulisna sakasep-kasepna keur ngambek mah goreng patut teh gitu kan. Menakutkan gitu ya. Keur ngambek mah gitu tah. Gitu. Eta secara zahir. Jadi ternyata secara zahir bawaannya udah jelek. Wa fil batin ala al-haqdi wal hasadi wa idmari su'i wasyamatati wal azmi ala ifsha'i sirri wa hadki sitri wal farahi bi ma'siyatil maghdubi alaihi wal ghammi bi masarratihi. Secara batin ghadab atau marah itu akan berakibat satu, menimbulkan dendam. Kalau kita marah kepada orang tidak terungkapkan karena mungkin nggak berani atau ada halangan, tapi tetap aya keheul itu nama hiqd, dendam. Ini dendam ini akan menjadi penyakit tersembunyi yang bahaya. Yang kedua hasad, iri. Ya tuh akhlak buruk yang timbul dari marah. Akan timbul iri, yaitu tidak senang dengan kenikmatan orang lain gitu. Ingin nikmat orang itu hilang. Yang ketiga idmarusu, menyembunyikan kejahatan, keburukan gitu. Akan menyimpan hati busuk gitu. Yang keempat asyamatah. Asyamatah itu yaitu senang dengan musibah orang lain. Kalau orang dapat musibah dia ketawa, mu puas sudah ada masyamatah gitu, puas ya gitulah. Itu asyamatah. Tentang asyamatah saking bahayana Rasul sampai berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, syamatatul a'da itu yaitu musuh mu puas orang. Nah, Rasul berlindung Muslim jangan sampai mendapat syamatatul a'da, jangan sampai dipupuas ku musuh. Terus seperti kita 5 ya? 4 1, 2, 3, 4. Ditambah tadi surah zuhir. Terus wal azmi ala ifsya'isir, akan punya tekad untuk menyebarkan rahasia orang kalau marah. Gitu. Karena marah, jadi mungkin aib orang dicari-cari, aib yang sudah diketahui kekurangannya akan diifsya, disebarluaskan. Nah, ini adalah keburukan, dosa gitu. Menyebarluaskan aib atau rahasia orang itu adalah termasuk dosa besar. Balasannya ke Allah di akhirat disebar-sebar gitu. Yang saat itu lebih butuh sebetulnya untuk tertutup semua rahasia. Wahad kisitri, dan merobek rahasia privasi orang. 6 ya. Wal farahi bi maksiatil maghdubi alaih. Wal farahi bi musibatil maghdubi alaih, merasa senang dengan musibah yang menimpa orang yang kita marahi. Itu akan senang kalau orang yang dibenci, yang jadi sasaran marah itu dapat musibah.
Ya pengembangan tina hasad. Wal ghammi bimasarratihi, dan merasa bingung kalau orang itu dapat kebahagiaan. Suruh bahasa iklan mah, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu tina marah. Nas wa kullu wahidatin min hadhil khabaisi muhlikatun. Nah semua tadi, baik dampak zahir atau dampak batin dari marah, itu semuanya muhlikatun, mencelakakan, membahayakan, membinasakan. Sangat bahaya bagi agama kita. Nah Bapak Ibu sadayana, Imam Ghazali memberikan uraian anu sangat ilmiah, bahkan menarik tentang ghadab secara panjang lebar pemidina ihya nama surah anjeunna kieu. Jadi ghadab itu akan muncul kalau karena dua hal. Satu, kalau ada keburukan yang akan menimpa dia, atau ada kebaikan yang gagal dia capai, itu berarti marah. Gitu. Kalau ada keburukan yang akan menimpa, hal buruk merugikan dia menurut dia, atau ada hal baik menurut dia nggak tercapai, itu maka ghadab di situ timbul. Nah kalau ghadab sudah timbul, maka seperti kemarin kan, ghadab itu, hakikat ghadab itu adalah api, diambil dari api neraka. Sehingga sorry Imam Ghazali, upaya menurut para ulama ahlul kasyaf, ulama ahlul kasyaf teh ulama anu tos memang ku Allah dibukakan sehingga bisa membaca rahasia-rahasia perkara, tahu gitu. Realna perkara itu tahu ku Allah dipastian uninga. Itu para ulama sufi, para wali Allah, orang bersih itu bisa. Nah menurut para ulama ahli kasyaf terus mukasyafah, jadi antara manusia dengan setan itu ada satu irak. Irak adalah bahasa nama dulu matalinya gelombang. Jadi orang teh aya gelombang antara orang sareng setan. Yang gelombang itu hanya aktif kalau marah gitu. Kalau kita marah maka gelombang itu menghubungkan kita dengan setan. Makin gede marahnya maka hubungannya makin gitu. Sehingga ada muqarabah, ada hubungan dekat dengan setan. Kenapa? Ya karena marahnya dari api, setan juga dari api. Jadi pas ada kesesuaian. Gitu. Oh, jadi ada hubungan simbiosis sareng setan gitu. Itu tuh poin marah jadi klek gitu dah. Poin baterai teh mah tos aya ya teh tinggal nyetrikeun unggul gitu. Nah, hubungan dengan setan itu saklarnya, on off-nya itu adalah marah. Kalau kita marah, klek, udah terhubung gitu. Numawi ketika seseorang marah itu menjadi lu'batus syayatin, permainan setan. Seseorang paling mudah dipermainkan itu ketika marah oleh setan. Jadikan mainan gitu. Pami orang lagi mati jadi mainan setan. Paling mudah jika dikumah-kumah ge. Seperti orangnya Omanuk, arek dihiberkeun, arek dilupaskeun, dikumah, itu ketika marah. Paling gampang di setel oleh setan. Nah, kalau sudah marah begitu, maka kalau nar ghadab, api marah sudah ada di jantung, maka itu akan dari Imam Ghazali kemudian akan berakibat darah di jantung itu bergejolak, sauron damil qalb. Jadi darah itu bergejolak, panas darah gitu. Nah darah yang panas ini nanti akan menemukan dukhan, akan mengeluarkan asap, kemudian terus naik ke atas dari sini, naik ke atas, masuk ke otak gitu, maka masuk ke bagian-bagian atas wajah, maka wajah, mata, mau tinggal. Ini Imam Ghazali hebat, sangat ilmiah. Si murid asa belum pernah menelaah tulisan sangat ilmiah tentang marah kecuali tulisan Imam Al-Ghazali. Enggak kita nggak menemukan di sumur-sumur barat mana gitu. Nah kalau sudah itu maka lihat faktanya. Kalau orang marah apa yang terjadi? Wajah memerah. Itu tanda bahwa darah itu betul memang bahasanya memang ngagolak gitu loh, panas, darah merah, mata gitu kan, organ marah merah gitu, kulit juga kan. Nah
kalau kemarahannya biasa diungkapkan maka akan begitu. Lihat, bergetar itu kan. Bahkan kadang-kadang timbul busa dari sini ketika marah. Lihat, itu. Nah, asap yang tadi itu masuk ke semua, ke otak, bahkan ke indera kepikiran. Maka ketika marah, otak tertutup, di situ cara berpikir, maka pikir udah nggak normal lagi. Bahkan bukan hanya pikiran, gerak tubuh udah nggak normal. Bahkan kalaupun berkata, coba gimana kalau ketika marah berkata? Bergetar. Redaksi kalimat udah nggak karuan itu kan? Tiap hari lihat. Karena udah nggak ada keseimbangan. Nah, upami bisa diungkapkan akan begitu, peminta bisa diungkapkan, maka tadi akan jadi huzn, jadi kesedihan. Maka ketika nggak bisa diungkapkan, marah, apa yang terjadi? Bias. Karena darah tertutup, nggak bisa diungkapkan. Tapi upami misalkan diungkapkan ragu tarik menarik, diungkapkan jangan, maka yang terjadi itu akan temukan idtirab, gemetar, nggak dege-dege unggul gitu. Itu diungkapkan bisa gitu. Lihat, bahkan Imam Ghazali marah itu benar-benar dalam untuk bisa bahkan membuat orang mati seketika. Iya, pamidina bahasa barat mah disebutnya deadly emotion. Jadi emosi yang membunuh. Sok stroke ketika terjadi marah gitu. Oke kade itu. Ulah ya banyak. Nah, ini orang bahas tipsnya kumaha itu Rasulullah kumaha. Sim kuning kadu rencangan nasantren pas pernah kamari cerita aya hiji rencangan janten lurah nuju ngempel ke naon lah gitu. Aya mungkin aya amarah apakah dina naon lah masalahna nuju ngempelkeun aparat ambek seketika stroke didinya kene ketika marah langsung udah aja ini menyon gitu udah itu betul. Nah, dia hebatnya para ulama Islam, Imam Al-Ghazali ya, menjelaskan marah dengan sangat ilmiah, bukan hanya secara spiritual batini tapi juga secara fisiologisnya gitu ya, secara bagaimana itu bekerja marah di tubuh kita, menyebar ke seluruh urat-urat gitu. Nah, sehingga Imam Ghazali jadi memang mengatasi marah itu muhimmatiddin, penting, urusan-urusan penting dalam agama. Nah, ini kumaha cara mengatasi marah. Faslun fi ilajil ghadabi. Pasal gimana mengatasi marah. Gitu. Perogi orangnya, terang ilmuna heula. Sehingga mudah-mudahan tos ieu mah kendalikan. Alaika fi sifatil ghadabi wazifatan. Ada dua tugas dalam menangani ghadab marah. Ihdahuma kasruhu birriyadati walastu a'ni bikasrihi imatatuhu fa innahu la yazulu asluhu wala yanbaghi ay yazula bal inzala wajaba tahsiluhu. Yang pertama adalah mengatasi marah dengan riyadhah, dengan latihan. Tapi maksud saya Imam Ghazali bukan imatatuhu, bukan membuang marah. Karena marah itu nggak akan hilang akarnya. Bahkan tidak pantas untuk dihilangkan, jangan dihilangkan. Bahkan kalaupun hilang sama sekali harus diadakan lagi marah itu. Gitu. Jadi bukan marah itu dihilangkan sama sekali sehingga nggak ada marah, bukan. Tetapi dilatih, dimanage, dikendalikan. Kenapa? Li'annahu alatul qitali ma'al kuffar. Karena marah itu adalah alat untuk memerangi kafir. Wal man'i minal munkarat, alat untuk mencegah dari kemunkaran. Gitu. Wa yasilu bihi ila katsir minal khairat. Dengan marah itu bisa mencapai banyak kebaikan dengan marah. Gitu. Wa huwa kakal bisaid, marah itu seperti anjing pemburu.
innama riyadatuhu fi ta'dibihi hatta yanqada lil aqli wasyar'i. Nah, tadi melatih marah itu maksudnya adalah mendidik marah supaya tunduk kepada akal dan syariat. Payahiju bi isyaratil aqli wasyar'i, dia akan datang, dia akan mendesak muncul itu melalui petunjuk akal dan syariat. Wa yaskuna bi isyaratihima, juga akan tenang lagi dengan isyarat, dengan petunjuk akal dan syariat. Wala yukhalifahuma, dan tidak menyalahi akal syariat. Kama yanqadul qalbu lisayyad, seperti anjing tunduk pada pemburu. Ngerti kan? Anjing teh galak gitu. Tapi kalau dilatih mah sekali tepuk ngerti dia. 2 kali apa? Ah, itu. Nah, marah itu harus dilatih seperti anjing. Wa hadza mumkinun bil mujahadati. Nah, ini mungkin secara mujahadah. Mujahadah itu artinya kerja keras, melakukan sesuatu yang enggak disukai, nafsu. Wa huwa i'tiyadul hilmi wal ihtimali ma'at ta'arrudi lil mughdibat, yaitu membiasakan tenang, membiasakan sabar, dan menahan diri ketika menghadapi hal-hal yang menjadi pemicu marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, enten marah itu ayat 3 level. Pertama level taprid. Taprid itu yaitu lemah atau tidak ada sama sekali. Ini buruk. Jadi kalau kita lemah sehingga tidak ada marah atau sama sekali itu marah nggak ada, itu bahaya. Kenapa? Karena marah itu diciptakan ku Allah, dina aslina itu adalah untuk kebaikan manusia. Karena ada kondisi-kondisi tertentu untuk kelangsungan hidup yang itu hanya bisa dicapai kalau ada marah, gitu. Hanya bisa dicapai kalau memang itu ada ghadab. Maka kapungkur terus dibahas di awal, ada 4 kekuatan. Di antaranya kuwatul ghadab. Kuwatul ghadab memang dari sejak penciptaan terus dibekalkan oleh Allah ke orang, gitu. Untuk kelangsungan hidup, gitu. Nah, sehingga yang pertama harus kita pahami adalah bukan menghilangkan marah, tapi melatih marah, memanage lah marah. Nah, yang pertama at-taprid itu adalah kalau marahnya sangat lemah atau bahkan tidak ada, ini bisa sangat berbahaya. Apa bahayanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada marah, moal aya nahyil munkar. Kalau tidak ada ghadab di hati, aya agama diejek, damang we biasa we. Islam dihina, Nabi dihina, gitu. Islam direndahkan, lagi di masjid sholat haleureuy, keur ngajar santri jamaah gitu, mau teu paragu ngaji teh. Kalau nggak ada marah mah akan mentolerir banyak keburukan. Kalau tidak ada sama sekali, gitu. Ini akan bahaya. Ada orang kafir nyerang, kalau nggak ada marah gimana? Ah wios gitu we. Mau ada syariat kita, syariat jihad, gitu. Mau aya mencegah kemunkaran, suami istri, mau aya cemburu, gitu. Kalau nggak ada ghadab, anak berbuat maksiat, kalau nggak ada ghadab, nggak ada tuh apa? Tersinggung nggak ada, nyarekan budak pada maksiat, mau aya diantepkeun we, nu surat dayus teh, gitu. Itu bahaya, taprid namina. Jadi mentolerir banyak keburukan karena nggak ada ghadab. Nah, itu buruk, bukan bagus, buruk. Karena akan mentolerir banyak kemunkaran. Dengan ghadab kita bisa banyak mendapat kebaikan dengan ghadab. Nah, kalau yang terlatih, begitulah. Jadi logikanya Imam Ghazali mengumpamakan seperti anjing. Anjing itu memang buas, anjing itu memang galak, itu kan ditakuti banyak orang. Tapi kalau dia dilatih, justru bisa bermanfaat. Seperti anjing namanya berburu atau di polisinya. Itu. Nah, yang kedua ada ifrat. Ari ifrat mah ieu mah ghadab anu sebalikna. Jadi tadi mah ekstrim kanan, ekstrim itu aya sama sekali. Ieu mah ifrat mah ekstrim kiri. Marahnya berlebihan. Wah, sampai sebaliknya. Justru melampaui, akan melanggar syariat, melakukan justru dari marah tadi anu dicelat eta tadi anu menimbulkan hasad dan segala macam tadi
anu sekian perkara banyak itu ifrat, itu berlebihan, marahnya di luar kendali syariat dan akal gitu. Nah, yang ketiga adalah level i'tidal. I'tidal mah yaitu level pertengahan. Memang dina segala hal anu paling baik itu adalah titik tengah, garis tengah, sesuai hadis Rasul, khairul umuri awsatuha. Perkara yang terbaik itu adalah yang pertengahan. Ketika marah, tafrid, ifrat, buruk, i'tidal gitu. Ieu dikembangkan konsep ajaran Islam kedah gitu ya, dina NU Nahdlatul Ulama Islam Nusantara, at-tawazun, al-i'tidal, at-tawassut, harus tengah. Mau urusan benci, urusan suka, urusan senang, urusan apapun, bahkan kamu tipe itu disebut urusan ngelola lapar kan, urusan makan minum, at-tawassut gitu. Entah lapar teuing jadi penyakit, entah wareg teuing jadi kekedulan, tapi at-tawassut gitu begitu. Nah ya gitu, yang pertama adalah itu. Jadi orang kedah mengendalikan waktu. Gimana? Di antaranya yaitu dengan riyadhah, dengan mujahadah. So, Imam Ghazali tentu ini bukan dalam waktu sebentar, tapi dalam waktu yang lama. Membiasakan diri, pembiasaan. Asal lama dipaksakan heula ke jadi kebiasaan. Asal lama takhalluk dulu nanti jadi akhlak. Gitu. Takhalluk mahnya. Karena kan yang disebut akhlak mah tos otomatis, tadi emut-emut deui terus akhlak. Tos ente dipertimbangkeun deui, respon positifnya udah seketika aja muncul. Hari itu mah respon positif, tapi orang teh ngemut-ngemut heula, dipertimbangkan, itu memang namanya adab, belum jadi akhlak. Seseorang mungkin punya adab baik, tapi belum tentu akhlaknya baik gitu. Misalkan ayah hormat, tapi setelah beberapa saat baru hormat. Itu dia punya adab yang baik, tapi dia belum punya akhlak yang baik. Karena kalau akhlak mah udah otomatis plok gitu, tadi emot-emot heula. Min ghairi fikrin wal rawiyat. Jadi tanpa dipikir, dipertimbangkan. Nah, itu yang pertama. As-saniyatu dabtul ghadabi indal haijan bil kazmi wa yu'inu alaihi ilmun wa amal. Nah, tugas kedua kita di dalam menghadapi marah adalah menahan marah ketika al-haijan, ketika dia mendesak datang, ketika nyerenteng gitu, oyo ngambek tuh ada ditahan dengan al-kadhmi dengan disembunyikan, ditahan. Ya gampang namanya. Yang kedua adalah menahan amarah gitu. Nah, untuk bisa menahan marah ini membutuhkan ilmu dan amal. Tetap Imam Ghazali mah selalu akhlak buruk, akhlak itu ilmu heula naon ge. Enggak bisa ujug-ujug akhlak, ilmu dulu. Ilmu dulu, bukan ilmu saja. Ada ilmu saja melepat. Ilmu dulu. Itu yang hak tuh ilmu dulu. Apapun itu ilmu dulu. Yang salah itu ilmu saja. Kalau ilmu dulu memang haknya begitu. Nah, gimana soal Imam Ghazali? Ilmu, satu aspek ilmu, tentang aspek ilmu ini ada 6 hal. Artinya gini, untuk bisa menahan marah ketika udah mau timbul, udah ada penyebabnya gitu, bisa deren gitu ngambek teh, maka satu ada 6 hal yang harus diketahui, 6 hal yang harus jadi pengetahuan kita, yang ini akan jadi bahan untuk meredam marah. Satu, soal Imam Ghazali, at-tafakkur gitu, jadi merenungkan hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang keutamaan meredam marah. Dan seueur pisan hadis seperti di awal, bagaimana abdolna utamina menahan amarah, kazmul ghaidh. Dina Al-Qur'an oge dipuji wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang bertakwa itu dipuji ku Allah sebagai al kadhiminal ghaidh. Itu wal afin, anu nyumputkeun marah. Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ngambek, ayo seseorang ngehina, menyebut ke anda nggak adil, anda nggak bener bikin keputusan. Itu Khalifah ngambek anjina. Begitu ngambek, eta nu diambakna nyaros kieu wal kadhiminal ghaidh. Langsung reda, langsung oh iya. Lepaskeun gitu. Tong dihukumkeun gitu. Nah itu. Satu itu. Banyak riwayat-riwayat tentang betapa baiknya, betapa besar pahala menahan marah. Di hadis ngambarikan tuh saya, apa yang paling berat dihadapi? Marahnya Allah. Apa yang paling bisa mengatasi marahnya Allah? Maksud saya kan gitu dialog Nabi Isa
Apa yang paling berat dihadapi? Ghadabullah, marahnya Allah. Apa yang paling bisa menghindarkan dari ghadab Allah? Allah taghdab, jangan marah gitu. Yang paling berat adalah marahnya Allah. Yang bisa membuat aman dari marahnya Allah adalah tidak marah. Oh, yang emotan bukan itulah. Jadi ketika ayat pi amakeun teh emot-emot teh. Oh, gitu. Hiji itu. Yang kedua, ketahui yang harus jadi pengetahuan ketika datang penyebab marah itu kita harus takut terhadap siksaan Allah. Kalau kita bisa memarahi orang lain, maka Allah lebih bisa memarahi kita. Gitu. Kalau kita marah kepada orang lain, nanti gimana kalau dari kezaliman? Nanti di akhirat kita yang kena marahnya Allah. Jadi memarahi orang itu buruk gitu, dia yang emot. Gitu. Nu kadua ya, bahwa marah itu bisa menjadi penyebab kita mendapat siksa Allah. Gitu. Tapi dina hadis qudsi, dina kitab-kitab sebelum Sahur Imam Ghazali, aya firman Allah, dawuhan Allah, ya bena Adam gitu, hai manusia, udhkurni indal ghadab, ingatlah aku ketika kamu marah, maka azkurka gitu, indal ghadabi, maka aku akan mengingatmu ketika aku nanti di akhirat marah gitu. Jadi orang yang di dunia ketika timbul amarah ingat pada Allah sehingga tertahan, maka di akhirat nanti saatnya Allah marah, Allah akan ingat dia, juga akan jadi memarah atau mengadab dia. Itu yang kedua, dia emut-emut gitu. Itu. Yang ketiga, hindari, hati-hati pikirkan dampak dari marah. Lihat, dampak marah akan menimbulkan kebencian balik orang, dampak marah akan menimbulkan permusuhan balik orang ke kita. Gitu. Itu dia emut-emut, dampak marah akan menimbulkan hal-hal buruk loh. Permusuhan, putus silaturahmi, kebencian orang, marah orang, segala macam gitu kita. Yang ketiga. Yang keempat, nah Imam Ghazali, pikirkan betapa buruk rupa kita saat marah. Gitu. Kumaha cenah datu teu sadar nuju ngambek urang teu ningali boro-boro ngaca meureun. Lihat saja orang ketika marah cenah gitu. Lihat saja orang lain ketika marah seperti apa rupanya. Nah, maka itu pikirkan bahwa ketika marah teh rupa kita teh buruk banget. Nah, tetapi batin lebih buruk daripada itu. Kalau rupa orang yang marah sangat buruk lah gitunya. Gitu, orang keur ngambek gitu kan, ningali filmnya gampang ngomong loh. Film atau aya foto orang ekspresi marah, dikasihun jijik gitu kan, ngewa gitu. Gelis-gelis jadi ngewa kan sampai jadi ngewa. Nah, maka Imam Ghazali, ketahuilah bahwa rupa batin itu lebih buruk daripada itu. Kenapa? Karena al-zahir mir'atul batin. Karena buruknya wajah itu cerminan buruknya hati. Bahkan awal lama di hati dulu itu teh, dan terus datang gitu. Oh, berarti kalau ketika marah bukit rupa kita sangat buruk, berarti betapa buruknya hati kita ketika marah gitu. Nah, itu tadi emot-emot nuka opat. Anu kalima, renungkan penyebab marah. Kenapa kita harus marah? Gitu. Apakah marahnya itu logis atau kumaha gitu. Nawi saur ya guru bah gitu. Cenah lamun ngambek teh ulah dadakan ku direncanakeun. Da anu bahaya mah ngambek dadakan. Ini orang teh teu berencana ngambek di pengajian teh gitu. Abdi ka santri gitu. Henteu, ngan eta tiba-tiba aya tak eta anu bahaya mah gitu. Kalau tiba-tiba itu nggak terukur. Kesalahannya segitu, jadi kadar marahnya, waktu marahnya, cara marahnya itu udah nggak sesuai dengan penyebab marah, gitu. Tapi kalau marah anu diniatan mah pasti terukur. Nya diniatan teh, iya masih gana kudu dicarekan budak teh, jadi dipertimbangkan gitu, sehingga mungkin terukur. Bahkan mungkin wawartos heula gitu. Ibu-ibu, bade ngambeknya gitu ya. Anak-anak terukur lah gitu, terukur. Orang masuk dadakan gitu, tidak terukur gitu. Nah, renungkan mungkin penyebab marah itu apa? Mungkin bisikan setan, saya mau tadi. Bisikan bahwa itu merendahkan kamu, yang seperti itu untuk kan dia menyepelekan kamu, sikap dia itu akan merugikan. Nah, mungkin bisikan itu. Nah, saya mau tadi ketika begitu katakan kamu lebih lebih tidak siap direndahkan di dunia daripada nanti direndahkan di akhirat. Padahal bisa jadi kalau kamu marah, yang terjadi betul sekarang orang kamu rendahkan, tapi di akhirat kamu yang nanti direndahkan karena marahnya itu tadi. Gitu ya musik. Eta anu kalima. Jadi
direnungkan lagi gitu. Itu layak marah atau enggak, sehingga Imam Ghazali diperhitungkan apakah penyebab marah teh amrun doruri gitu. Apakah emang ini perkara yang emang darurat, pisaan ini yang vital untuk kehidupan kita, atau itu sebetulnya memang enggak tercapai tadi kan, atau terhindar dari kita, atau menimpa kita juga sebetulnya nggak merugikan juga, nah gitu. Itu yang diperhitungkan. Anu terakhir Sayyid Imam Ghazali, fahuwa ayya'lama annahu la sababa li ghadabihi illa annahu ankara ayyajriya syai'u ala muradillahi ta'ala la ala muradihi wa hadza ghayatul jahli gitu. Yaitu dia harus yakin, tahu bahwa sebetulnya ketika dia marah itu adalah bentuk kurang bertauhid. Kenapa? Karena marah itu hanya terjadi karena dia menganggap semua perkara itu nggak terjadi sesuai harapan saya. Itu yang ada. Padahal semua itu terjadi sesuai ketentuan Allah. Nah, dia menolak itu. Dia menolak bahwa segala perkara harus terjadi sesuai ketentuan Allah. Ketika marah dia inginnya segala itu terjadi sesuai kehendak saya. Dia lupa bahwa harusnya bukan gitu, bukan kehendak saya tapi kehendak Allah. Nah, itulah sebetulnya puncak sebab terbesar kemarahan itu. Jadi makanya kalau orang makin bertauhid makin tenang, karena makin cepat kesadaran. Misalkan ya santri piambekeun. Kan lamun kembali kena tauhid mah ada Allah nu ngatur lagi gitu. Berarti Allah udah jadi lebih mungkin bukan tidak marah, kalaupun marahnya terkontrol gitu. Kalaupun harus marah gitu. Itu. So, Bapak Ibu, kalau kita marah kita lihat kapan terakhir kita pernah marah? Pasti pamedi udag-udag mah eta teh satu kesimpulan mah kita berharap sesuai harapan kita. Padahal sesungguhnya rumus kehidupan mah semua tergantung Gusti Allah. Nah, ketika kesadaran itu nggak ada, itulah marah. Gitu. Nah, itu jadi paling obat terakhir marah betul gitu. Oh, itu ya kumada ya itu udah orang mau hoyongna kitu, orang alimna kitu, tapi ya udah gitu. Tauhid nabi benteng terakhir marah adalah tauhidullah, keyakinan bahwa semuanya itu tidak kebetulan, semuanya itu udah Allah atur gitu. Nah, itu Ibu Serena. Wal akhar ay ya'lama anna ghadaballahi ta'ala alaihi a'zamu min ghadabih. Kemudian yang berikutnya, dia harus yakin bahwa marahnya Allah kepada dia lebih besar dari marah dia kepada orang lain. Wa anna fadlallahi ta'ala akbar, dan bahwa karunia Allah kepada dia lebih besar. Wa kam asahu wa khalafa amrah falam yaghdab in khalafahu ghairuhu. Padahal betapa sering dia maksiat kepada Allah, betapa sering dia menyalahi perintah Allah, tapi Allah tidak marah kepada dia ketika dia marah pada orang lain. Gitu. Pernah Ibnu Mas'ud itu ngambek kayak seseorang, tiba-tiba ditepak kurus di tukang teh anu nepak teterangan eta Rasulullah cek orang urun cicing gitu teh pada Rasulullah di belakang teh gitu ditepak teter ngambek teh gitu kan pada Rasulullah gitu. Rasulullah lallahu aqdaru alaika minhu gitu. Mas'ud, Allah lebih mampu memarahi kamu daripada kamu memarahi dia. Langsung Ibnu Mas'ud berhenti gitu. Jadi sanes teh aya marah sahabat kita tapi gitu apa? Sari'ul ghadab, sari'ur ridha. Memang kalaupun sesekali cepat marah, cepat juga apa? Redanya itu nisbat melatih teh gitu. Da ieu marah sama sekali moal aya. Gitu henteu marah tapi tadi kemampuan meredam qadmul ghaid gitu. Falaisa amruhu alzama ala abdi wa alihi wa rafiqihi min amri ta'ala. Maka kekuasaan dia itu tidak lebih mengikat, tidak lebih menguasai kepada hamba sahayanya, keluarga atau teman daripada kekuasaan Allah kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu sadayana, iya aspek ilmu ketika untuk meredam marah seperti itu gitu. Nah, kemudian aspek amalna wa amal ya pami disimpulkeun pami amalna aya 7 tahap meredam marah. Tadi pami aspek ilmu ada 6, ini aspek amal. Kita Imam Ghazali amal heula, dari amal itu akan timbul nanti hal itu kondisi batin yang terkontrol. Dari situ timbul amal. Apa kalau itu harus dilakukan? Tadi mah aspek kognitif lah, ayana di mental, di pikiran. Nah, ayana gimana ketika untuk meredam marah yang dipraktekkan, yang diamalkan? Ini ada 7. Yang pertama adalah at-ta'awudz.
ayyaqula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa berlindung dari setan? Karena memang marah itu dari setan. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nangis taud ge teh naon masih ngambek keneh wae, bahkan baca taud teh bari ngambek gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kumaha baca taud bari ngambek berarti masih setan keneh. Nah, kalau belum berhasil mungkin sesuai kadar marah, ingat taudnya kedatang betul-betul niat berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Sayyidah Aisyah pernah ngambek ku Rasul di naon pangamungna, akhadha bi anfiha. Sur Rasulullah, ya Aisyah itu panjang saya atau ya Aisyah dari bahasa Sanes gitu. Quli Aisyah baca. Itu panjang ngambek ku Rasulullah, baca Allahumma ighfirli dzanbi wa adhhib ghaidha qalbi gitu. Ya Allah, ampuni dosaku, hilangkan marah hatiku gitu. Ya gitu. Ditenangkan dengan zikir. Itu ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedua, kalau masih marah juga tos ta'ud ge, aduh kuat kayaknya ya. Maka ubah posisi. Ubah posisi tubuh. Kalau sedang berdiri, duduk. Hilang suntik Nabi. Pasti benar, pasti efektif. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, bersandar. Kalau bersandar masih amak keneh wae, maka berbaring. Berbaring masih tempelkan pipi ke tanah, Rasulullah. Tempelkan. Kenapa? Kan tadi dari api orang titane, dan orang masih tinatan sehingga mungkin menyadari kelemahan atau mungkin aya empek dingin, gitu. Upami anggar keneh wae, piraku sugan nyotos gitu anggar keneh wae. Nah, ieu teh babusal isyarat ti Imam ilmiah ti Imam Ghazali bagaimana hubungan batin dengan zahir itu berpengaruh. Jadi saling mempengaruhi. Nah, upami masih keneh kitu wae, baru yang keenam wudu. Nah, wudu. Karena setan dari api itu hanya bisa padam oleh air, wudu. Wudu masih keneh wae kumaha teh? Iktisal, ibak. Mandi. Justru keur amek-amekan keur mandi kayak gitu. Nah, sampai terakhir mah an-naum. Tidurin aja. Iya. Tidur itu kata Imam Ghazali dalam satu kondisi itu jadi jalan keselamatan agama. Dalam satu kondisi. Nya ulah tiap seueur teuing berengi urang mah tiap saat. Tapi memang kadang-kadang ada satu kondisi tidurlah selamat gitu. So, kan minimal apa menuju tidur apa? Apa minimal yang terjadi ketika tidur? Aya dosa teh? Da teu aya. Hanya memang juga tidak ada amal baik kan gitu unggul. Hanya sekedar tidur. Tapi minimal selamat dari keburukan. Gitu. Tidur teh gitu. Gitu. Da tidur walaupun menuju tidur berbuat dosa kan aya dosana. Keur tidur membuka aurat kan enggak ada dosanya gitu. Nah, Bapak Ibu, iya panjenengan naon anu dibahas tentang ghadab gitu ya. Apa yang harus dipraktekan, apa yang harus diketahui. Mudah-mudahan nyeuten ilmu kayak orang sadayana sehingga orang lebih tiasa meredam gitu nya. Komo pantar orang penten marah teh aya wae, tapi paling tidak yang terus terang ya nama kumaha gitu. Bahwa itu kalau nggak diredam akan berdampak sangat banyak pada akhlak-akhlak buruk. Sakitu nu kapihatur hadani Allahu wa bijma'in wa rahimakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.